demikian orang yang sembahyang. Nah, orang yang sembahyang itu sebenarnya di situ adalah puncaknya kelezatan, karena dia sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang baca Quran, sebenarnya baca Quran itu ada kelezatan yang didapatnya, karena ini Quran yang dibacanya adalah kalamullah, kalam Allah. Nah, kenapa kita sembahyang itu kada nyaman? Kenapa kita baca Quran itu kada nyaman? Itu menunjukkan kita ada sakit. Nah, di bawah sembahyang bah kada mau tuh bangnya. Bepaksaan bang disuruh sembahyang. Sembahyang pun nya kada nyaman. Nah, baca Quran pun kada nyaman. Padahal ini mestinya adalah kelezatan rohani. Di dalam sembahyang kita setiap hari membaca, sepakat para ulama kita, siapa yang dimaksud dengan ahli keluarga Nabi Muhammad itu? Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ahli Muhammad itu dalam tempat doa itu tiap-tiap orang yang beriman yang takwa. Nah, setiap orang yang beriman kepada Allah, yang takwa kepada Allah, itu masuk di dalam ahli Sayyidina Muhammad itu. Ahli itu dalam makam doa. Jadi apa pengertian keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, pengertian keluarga Nabi Muhammad itu kalau waktu berdoa, waktu sembahyang, pengertiannya adalah setiap orang mukmin yang takwa masuk di dalam keluarga Nabi Muhammad itu. Maka apabila engkau perbuat taat dan ibadat seperti sembahyang dan membaca Quran, dan tiada ada engkau dapat padanya barang yang tersebut dahulu itu di dalam hati engkau, maka engkau ketahui bahwasanya adalah pada engkau sakit yang batin di dalam hati engkau daripada sifat kibir, sombong, atau ujub, atau yang lain daripada yang demikian itu. Nah, bila kita baca Quran umpamanya, tapi kita baca Quran, hati kita kada tadabbur. Kita baca Quran, hati kita kada hadir. Maka itu menunjukkan bahwa hati kita ini ada sakit. Nah, hati kita ada sakit. Apa penyakitnya? Seperti sombong. Nah, orang yang bersifat sombong itu kada akan bisa khusyuk di dalam sembahyang. Kada bisa. Orang yang bersifat sombong itu kada akan bisa merenungi makna-makna Al-Quran. Karena firman Allah Ta'ala sudah menyatakan, Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Allahu a'lam. Artinya lagi akan aku tolak daripada ayatku mereka yang takabur, mereka itu di dalam bumi dengan tiada sebenarnya. Nah, jadi ayat-ayat Allah itu bukan hanya Al-Quran. Al-Quran adalah bagian dari ayat Allah. Ilmu bagian daripada ayat Allah. Alam semesta ini bagian daripada ayat Allah. Nah, jadi kita kada akan bisa musyahadah.
kada akan bisa ingat kepada Allah dalam melihat ayatnya itu apabila di dalam hati kita ini banyak mempunyai penyakit-penyakit tadi seperti sombong tadi. Orang yang musyahadah, arti musyahadah itu orang yang begitu melihat apapun daripada alam ini dia ingat kepada Allah. Nah, itu kada bisa. Namun orang ini masih angkuh, masih sombong. Baik sombongnya itu karena hartanya, baik sombongnya karena ilmunya, baik sombongnya karena ibadahnya, baik sombongnya karena pangkat dan kedudukannya. Itu hanya bibit-bibit kesombongan. Apabila orang itu sombong, orang itu dicegah oleh Allah, dipalingkan oleh Allah untuk bisa merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adalah umpamanya seseorang yang sembahyang dan membaca Quran yang tiada padanya hudur dan tadabbur, itu seperti orang yang sakit. Di dalam mulutnya gula, padahal pahit rasanya. Demikian orang yang sembahyang. Nah, orang yang sembahyang itu sebenarnya di situ adalah puncaknya kelezatan. Karena dia sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang baca Quran, sebenarnya baca Quran itu ada kelezatan yang didapatnya. Karena ini Quran yang dibacanya adalah kalamullah. Kalam Allah. Nah, kenapa kita sembahyang itu kada nyaman? Kenapa kita baca Quran itu kada nyaman? Itu menunjukkan kita ada sakit. Nah, seperti orang yang sakit itu diminumi gula, padahalnya pahit. Disurungi bubur sup, anak muak aja, melihat aja anak muak. Ini orang gari, kita nasihat itu 2 piring habis. Si garing ini disurungi nasi sup sate, melihat aja aku aja anak muak. Kenapa? Karena inya garing. Nah, demikian pula orang yang sakit hatinya itu karena maksiat tadi. Nah, dibawa sembahyang, bah kada mau tuh bangnya. Bepaksaan lebang disuruh sembahyang. Sembahyang pun nya kada nyaman. Nah, baca Quran pun kada nyaman. Padahal ini mestinya adalah kelezatan rohani. Kelezatan rohani. Nah, kenapa sebab demikian itu? Karena penyakit di dalam hatinya seperti kesombongan contohnya tadi. Maka bermula seseorang yang memperbuat dosa dan maksiat, serta menghinakan dirinya dan berkehendak kepada Tuhannya, yaitu terlebih baik daripada seseorang yang memperbuat ibadat dan taat, serta memuliakan dirinya dan menuntut takabur kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pulang bebaik-baikan. Kalau orang yang paling baik itu memang orang yang ahli ibadah, namun dia merasa bahwa dirinya itu adalah hina di sisi Allah. Nah, ini paling baik. Nah, perbandingannya di sini ada orang yang suka maksiat, tapi hatinya tuh merasa inya ini kada berharga di sisi Allah.
Ia menganggap orang lain tuh baik daripada dirinya karena ia banyak dosa. Nah, ini lebih mulia di sisi Allah kedudukannya daripada orang yang ahli ibadah namun dia merasa punya pangkat di sisi Allah. Merasa dia lebih baik daripada orang lainnya. Nah, itu dibanding dua itu. Dibanding dua. Ibarat bahakunan tuh. Hakun mana? Nah, baik mana? Ini orang maksiat, tapi inya merasa kehinaan dirinya karena banyak dosa. Merasa hina dirinya, kada berharga di sisi Allah. Orang lain setiap kali dilihatnya, orang lain tuh lebih baik daripadanya. Orang lain kada banyak dosa, aku banyak maksiat. Nah, yang satunya nih orang kada bisa maksiat. Taat saja gawiannya, beribadah melulu. Tapi ia merasa bahwa dirinya itu mulia di sisi Allah. Merasa orang lain itu kotor. Merasa orang lain itu adalah hina. Nah, lebih baik yang pertama tadi. Dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Ta'ala hikayat daripada Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi wa ala nabiyina Muhammadin Abdalus Salah wa Atamus Salam. Faman tabi'ani fa innahu minni. Allahu a'lam. Maka barang siapa mengikut ia akan daku, maka bahwasanya daripadaku. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang mengikut aku, ujar Nabi Ibrahim, maka ia adalah bagian daripada aku. Barang siapa mengikut ia akan daku, maka bahwasanya daripada aku. Ini perkataan Nabi Ibrahim yang dihikayatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Maka adalah mafhum ini ayat bahwasanya seseorang yang tiada mengikut ia akan dia, tiadalah ia daripadanya. Nah, artinya itu. Siapa yang kada mengikut aku, berarti bukan daripada aku. Nah, itu pemahamannya. Dan lagi firman Allah Ta'ala hikayat daripada Nabi Nuh alaihi wa ala nabiyina al-Mustafa. Azka salati wassalam firmannya. Inna bani min ahli. Ujar Nabi Nuh bahwa anakku ini adalah keluargaku. Yakni bahwasanya anakku itu daripada ahliku. Maka menjawab akan dia Allah subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Yakni firman Allah Ta'ala, hai Nuh, bahwasanya anak itu tiada ia daripada ahli engkau. Karena bahwasanya ia memperbuat amal yang tiada saleh. Anak Nuh ini kan kafir. Nah, anak Nabi Nuh ada satu yang kafir. Nah, waktu terjadi banjir besar, ini kada mau 4 kapal Nabi Nuh. Karena ini kafir. Menganggap kada percaya lawan kapal Nabi Nuh yang dibuat di tengah gunung. Nah, begitu banjir datang, Nabi Nuh ini hendak membuat itu anak karena menganggap itu anak. Nah, itu bagianku, ujar Nabi Nuh. Ahliku, ujar Tuhan menjawab, nah, wahai Nuh, itu bukan keluarga engkau. Karena itu amal yang tidak saleh. Maka bermula mengikut itu menjadikan orang yang mengikut itu akan orang yang diikut seolah-olah suku
daripada orang yang diikut. Dan jika ada ia daripada orang yang lain sekalipun. Di dalam sembahyang kita setiap hari membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sepakat para ulama kita, siapa yang dimaksud dengan ali, keluarga Nabi Muhammad itu. Mereka mengatakan bahwa ini maksud dengan Ali Muhammad itu dalam tempat doa itu tiap-tiap orang yang beriman yang takwa. Nah, setiap orang yang beriman kepada Allah, yang takwa kepada Allah, itu masuk di dalam Ali Sayyidina Muhammad itu. Ali itu dalam makam doa. Jadi apa pengertian keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, pengertian keluarga Nabi Muhammad itu kalau waktu berdoa, waktu sembahyang, pengertiannya adalah setiap orang mukmin yang takwa masuk di dalam keluarga Nabi Muhammad itu. Nah, lain hal di tempat selain doa. Nah, di tempat selain doa itu maksud keluarga Nabi Muhammad itu adalah orang yang keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tapi kalau dalam sembahyang itu kita mengucap wa ala ali atas keluarga Nabi Muhammad, arti setiap orang yang beriman dan yang takwa itu disebut adalah keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikut itu akan orang yang diikut itu seolah-olah suku daripada orang yang diikut, bagian artinya, bagian yang diikut. Dan jika ada ia daripada orang yang lain sekalipun kadakula. Nah, sekalipun kadakula, kada keluarga, tapi karena dia mengikut bisa dikatakan itu keluarga. Nah, bagi orang yang diikutnya itu. Seperti dalilnya Al-Quran. Ujar Nabi Ibrahim, "Faman tabi'ani fa innahu minni." Siapa yang mengikut aku berarti bagian daripadaku. Seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salman minna ahlal baiti. Yakni Salman Al-Farisi daripada kami ahlil bait. Salman Al-Farisi diakui Nabi sebagai ahlul bait. Dan maklum bahwa singa Salman Al-Farisi daripada ahli Faris, orang Persia. Salman orang Iran. Kalau ada sangkut pautnya lawan Nabi. Nabi orang Arab. Salman bangsa Persia, Nabi kita bangsa Arab. Kalau ada hubungan kula, jawabannya itu bangsanya lain. Tapi Rasulullah mengatakan Salman itu adalah daripada kami ahlul bait. Dan tetapi dengan sebab mengikut ia Salman akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mengikut Nabi. Bersabda Nabi yang demikian itu mengajarkan umatnya. Maka seperti bahwasanya mengikut itu tetap berhubung seperti demikian itu. Orang yang tiada mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tiada berhubung ia dengan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mengikut Nabi itu kada berhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan sesungguhnya menghimpunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kebajikan sekaliannya di dalam satu rumah. Kebaikan itu seluruhnya dihimpunkan Allah dalam satu rumah, dan menjadikan Allah Ta'ala akan anak kunci itu rumah mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengikut Nabi ini satu pengertian yang sangat luas tadi artinya. Bukan dikatakan bila orang misalnya berjanggut mengikut Nabi kada tantu nih tuh. Abu Jahal sempanjangan janggut. Bila berbulang mengikut Nabi, bebuan Abu Jahal itu berbulang gana pada kita-kita ini bulangnya. Nah itu bukan hanya diartikan mengikut Nabi sebatas itu. Nah mengikut Nabi itu ada yang jaliyah tadi. Kayak sembahyang, puasa, bayar zakat, itu mengikut Nabi yang jaliyah. Ada mengikut Nabi khafiyah, yang lebih penting lagi yang khafiyah. Bagaimana ikhlasnya Nabi, itu yang diikuti. Bagaimana tawadhu'nya Nabi, itu yang diikuti. Bagaimana zuhudnya Nabi, bagaimana waraknya Nabi, itu yang lebih perlu diikuti daripada mengikuti yang zahir. Mengikut Nabi itu bagus semuaan. Namun ada prioritasnya. Ada yang utama kita ikuti, kemudian ini, kemudian itu. Jangan hanya mengikuti sesuatu yang zahir, tapi melupakan meninggalkan mengikut Nabi yang lain-lainnya. Padahal yang lebih utama mengikut Nabi itu mengikuti yang batiniyah. Nah, bagaimana sifat kasih sayangnya Nabi kepada umat, itu yang utama diikuti. Bagaimana ikhlasnya Nabi dalam beribadah, bagaimana tawakalnya Nabi kepada Allah, itu lebih utama diikuti daripada mengikuti janggut atau sisingut Nabi. Lebih utama. Jadi orang mengikut Nabi secara zahir, janggut panjang misalnya, bulangnya karena, tapi tingkah lakunya jauh daripada sifat Nabi, justru menyepanakan Nabi. Menyepanakan Nabi. Jadi mengikut Nabi yang batin itu lebih utama daripada mengikut Nabi yang zahir. Nah, segala kebaikan itu seluruhnya diletakkan Allah dalam sebuah rumah. Dan kunci rumah itu adalah ittiba'un Nabi, mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.